Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalawatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua, kelas 10 MA Al-Madinah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Pengertian laboratorium sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan suatu percobaan. Dengan kata lain, dapat dianggap sebagai tempat di mana studi eksperimen dilakukan. Secara operasional, laboratorium bisa disingkat dengan sebuah lab, ya, di mana berbagai riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Kemudian kita masuk ke alat-alat laboratorium terlebih dahulu untuk mengetahui alat-alat yang ada di lab sebelum kalian belajar lebih lanjut, ya. Yang pertama adalah gelas beaker. Gelas beaker ini berfungsi untuk menyimpan dan mencampur senyawa kimia. Yang kedua adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer fungsinya untuk mencampur, mengukur, menyimpan cairan. Erlenmeyer ini terbuat dari kaca borosilikat yang membuat benda ini tahan panas ketika dipanaskan. Jadi, alat ini adalah alat yang biasa dipakai untuk memanaskan suatu zat atau bahan kimia. Yang ketiga adalah Petri dish. Petri dish ini fungsinya untuk mengembangbiakkan mikroba atau biji-bijian. Yang keempat adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Yang kelima adalah mortal. Mortal ini fungsinya untuk menghaluskan suatu zat atau benda yang bersifat padat. Mortal ini juga digunakan untuk menghaluskan daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, dan lain-lain di dalam laboratorium biologi. Mortal ini terbuat dari porselin, ya, jadi dia sangat keras sekali. Yang keenam adalah pipet tetes. Fungsi pipet tetes ini untuk memindahkan suatu larutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Pipet tetes ini hanya mampu memindahkan larutan atau cairan dalam skala yang kecil. Yang ketujuh adalah corong. Corong ini fungsinya untuk memindahkan larutan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedelapan adalah rak tabung reaksi. Fungsinya untuk menyimpan tabung ketika melakukan suatu reaksi. Yang kesembilan adalah kaki tiga. Kaki tiga ini fungsi untuk meletakkan alat laboratorium yang akan dibakar, yang nantinya akan dibakar menggunakan lampu bunsen. Yang ke-10 adalah lampu bunsen. Lampu bunsen ini dalam bahasa Jawa disebut tindir, berfungsi untuk membakar atau memanaskan bahan kimia. Bahan bakar adalah bunsen spiritus, ya, yang nanti akan dibakar dan akan memudahkan untuk terjadinya reaksi kimia. Ke-11 adalah mikroskop. Mikroskop ini umum terdapat di dalam laboratorium, fungsinya untuk melihat objek atau benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti mikroorganisme, bakteri, jaringan tumbuhan atau hewan, sampai kepada virus. Kemudian bahan-bahan laboratorium ada banyak sekali yang perlu kalian tahu. Yang pertama adalah spiritus. Spiritus ini fungsinya untuk bahan bakar pembakaran di dalam praktikum. Yang kedua adalah methylene blue. Si biru ini fungsinya untuk pewarna. Biasanya digunakan sebagai bakterisida dan fungisida di dalam akuarium. Kemudian yang ketiga adalah iosin. Iosin ini fungsinya seperti methylene blue sebagai pewarna dan biasanya juga digunakan sebagai penanda adanya respirasi di dalam praktikum respirasi atau pernapasan. Yang keempat adalah asam sulfat. Asam sulfat ini berperan dalam proses pengasaman ketika praktikum. Bahan ini sifatnya korosif, ya, jadi bisa menghancurkan dan mempunyai dampak yang negatif buat benda-benda yang lainnya. Jadi kalian harus hati-hati ketika berhadapan dengan asam sulfat ini. Yang kelima adalah iodin. Iodin ini fungsinya untuk menguji adanya amilum atau enzim tepung di dalam
suatu praktikum. Yang fungsi selanjutnya adalah sebagai antibakteri. Yang keenam adalah garam atau NaCl, fungsinya untuk menetralkan suatu zat. Yang ketujuh adalah alkohol. Alkohol ini hampir banyak digunakan sebagai membersihkan atau mensterilkan benda ketika selesai ataupun sebelum praktikum. Yang ke-8 adalah formalin. Formalin ini berfungsi untuk mengawetkan suatu benda atau zat. Yang ke-9 adalah aqueous. Aqueous ini air murni ya. Dia berfungsi sebagai pelarut, berperan di dalam pengamatan, karena dengan aqueous objek itu akan terlihat lebih jelas. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium. Tata tertib penggunaan laboratorium yang pertama adalah harus memakai baju khusus ya, khusus untuk digunakan di saat di laboratorium. Kemudian meja kerja hanya boleh untuk meletakkan alat tulis, buku, dan bahan alat praktikum. Yang selanjutnya tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak dipergunakan atau tidak diperlukan di dalam laboratorium. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok di dalam laboratorium. Pengambilan zat tidak boleh berlebihan. Kemudian bersihkan alat dan meja ruangan setelah selesai. Kemudian pisahkan sampah padat dan sampah cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah, sampah cair dibuang di bak saluran pembuangan. Kemudian sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang ya, jangan dimasukkan kembali ke botol asalnya. Untuk apa? Untuk menghindari adanya kontaminasi. Meskipun dalam hal ini kadang terasa boros ya. Selanjutnya adalah sebelum meninggalkan ruangan, periksa dulu dengan teliti keadaan yang ada di dalam laboratorium. Jangan-jangan masih ada api yang nyala, maka segera dimatikan. Kemudian keselamatan kerja di laboratorium, yang pertama yang harus kalian lakukan, sebaiknya minum segelas susu dulu ya, sebelum praktikum. Untuk apa? Untuk menetralkan tubuh dari pengaruh kontaminasi zat-zat kimia. Yang kedua, kenakan penutup hidung dan mulut, kacamata, dan sarung tangan saat mengambil zat-zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Tiga, mungkin di antara praktikum wanita dan pria itu ada yang memiliki rambut panjang atau mungkin bagi yang berkerudung, maka kerudungnya lebih baik untuk dijaga atau diikat. Kemudian rambut panjangnya juga diikat supaya apa? Supaya tidak terikat atau tidak menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang sedang digunakan. Kemudian keempat, hati-hati saat menggunakan atau membawa alat-alat praktikum yang terbuat dari kaca. Yang kelima, gunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet, tipes, sendok plastik, dan pinset untuk mengambil zat-zat yang ada di dalam laboratorium. Yang keenam, bila ada bagian tubuh yang terkena zat kimia, segera basuh dengan air ya. Yang ketujuh, gunakan obat-obat P3K bila ada yang terluka. Bila belum ada obat-obatan P3K, segera minta kepada petugas. Yang kedelapan, segera muntahkan jika ada zat kimia yang masuk ke dalam mulut. Yang kesembilan, jangan mencium zat kimia secara langsung atau membaui zat-zat yang ada di dalam zat kimia tersebut dan mengibas-ibaskan tangan ke mulut tabung. Yang ke-10, jika hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan mulut tabung reaksi tersebut menjauh dari wajah kalian. Jangan dekat-dekat wajah kalian dengan tabung reaksi. Yang ke-11, panaskan tabung reaksi tersebut dengan cara digerak-gerakkan, digoyang kanan, goyang kiri, sehingga pemanasan tidak ada pada satu sisi saja, tetapi bisa merata. Yang ke-12, bila terjadi kebakaran, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia, atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi dengan air. Yang ke-13, cuci tangan dengan sabun setelah praktikum. Yang ke-14, jika hendak mencampur larutan dengan zat tambahan yang dapat menimbulkan reaksi, lakukan dengan pipet ya, setetes demi setetes melalui bagian pinggir tabung reaksi.
Kemudian kita masuk kepada bagaimana cara untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Yang pertama adalah luka lecet. Untuk mengatasinya, bersihkan luka dengan air dingin atau hangat. Mengalir ya, dan bukan dicelupkan. Antiseptik sebaiknya ditambahkan untuk membantu membersihkan luka. Diberi betadine dan ditutup dengan kasa steril, kemudian diplaster atau dibalut. Yang kedua adalah luka iris. Luka akibat benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca, maka bersihkan dengan air yang bersih ya, air matang ya. Diberi obat merah atau antiseptik, dirapatkan dan dibalut atau ditutup dengan plaster atau kain kas yang bersih. Kemudian luka tusuk, luka yang disebabkan oleh benda berujung runcing kayak paku, jarum, dan tertikam, maka luka dibersihkan, ditutup, dan korban dibawa ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan suntikan anti tetanus. Jika ada luka memar, maka luka tertutup di mana kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan yang dari luar. Maka penanganannya bagaimana? Penanganannya adalah dengan dikompres dengan air hangat, dingin bergantian, dan meninggikan bagian yang luka. Kemudian luka bakar. Luka bakar ada beberapa hal terkait dengan sebabnya. Yang pertama adalah luka bakar akibat zat kimia. Caranya, hapus zat kimia dengan kapas atau kain halus, cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Selanjutnya cuci dengan larutan Na2CO3 1% saja. Cuci lagi luka dengan air, keringkan, olesi dengan salep lavertan atau salep minyak ikan dan balut dengan kain perban. Kemudian luka bakar akibat zat kimia basah, cuci dengan air sebanyak-banyaknya ya, bilas dengan asam asetat 1% saja. Cuci kembali dengan air, keringkan, olesi dengan salep bor, balut dengan kain perban. Kemudian luka bakar karena panas. Pertolongan pertama olesi dengan lendir lidah buaya, karena lendir lidah buaya itu sifatnya dingin ya. Kemudian selanjutnya bila kulit hanya merah, olesi dengan salep lavertan. Bila sampai terasa nyeri, kompres dengan air secepatnya dan bawa ke dokter. Bila luka terlalu besar, jangan diberi apapun. Tutup luka dengan perban dan segera bawa ke dokter. Untuk penanganan yang lain, coba disiapkan tepung terigu untuk menangani korban luka bakar. Kemudian keracunan. Keracunan melalui mulut. Bila ada zat yang hanya sampai di mulut, segera dikumur-kumur dengan air dan sebanyak-banyaknya ya. Bila zat tertelan, segera muntahkan. Jika tidak bisa muntah, pancing dengan minum segelas air yang dicampurkan 2 sendok teh garam. 2 sendok teh garam dapur dan atau dipancing dengan jari yang dimasukkan ke pangkal tenggorokan hingga dapat muntah. Kemudian jika korban sampai pingsan, hindari pemberian sesuatu melalui mulut, segera bawa ke dokter. Kemudian jika keracunan zat melalui hidung, bawa si penderita ke tempat yang udaranya segar. Bila korban tidak bernafas, berikan segera nafas buatan. Kemudian jika mata terkena percikan zat kimia, segera basuh dengan air yang sebanyak-banyaknya. Kemudian simbol-simbol keselamatan kerja bisa dilihat ya. Gambar api itu artinya mudah terbakar. Contoh seperti apa? Seperti bahan alkohol, minyak tanah, natrium. Cara penanganannya bagaimana? Sediakan lap basah jika terjadi kebakaran oleh minyak tanah atau alkohol. Kemudian selalu sediakan tabung pemadam kebakaran. Simbol yang kedua adalah tanda silang atau tanda kali. Maknanya adalah bahan tersebut memiliki potensi iritasi atau berbahaya, berbau tajam, dan menyengat. Contohnya adalah uap brumin, amonia, asam sulfat, dan kloroform. Cara penanganannya pada saat menggunakan bahan
yang memiliki tanda tersebut, maka tutup hidung dan mulut dengan kain kasa dan lakukan di dalam lemari. Muntahkan jika tercium bahan-bahan ini. Yang ketiga adalah simbol boom atau mudah meledak. Contohnya adalah campuran hidrogen dan oksigen. Cara penanganannya, bahan-bahan yang mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan, panas, dan kontak dengan api. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan yang korosif. Contohnya adalah asam dan basa yang kuat. Cara penanganannya adalah bahan-bahan yang dapat merusak jaringan hidup jika bersentuhan, maka hendaknya segera dicuci dengan air yang mengalir. Kemudian yang kelima adalah simbol tengkorak. Artinya adalah taksin atau racun. Contohnya apa? Contohnya adalah merkuri cyanida, gas klorin karbon tetraklorida. Cara penanganannya adalah suatu zat yang dapat menimbulkan kecelakaan, penderita, atau kematian apabila tertelan, terhirup, dan terserap melalui mulut. Maka segera muntahkan jika tertelan atau terhirup. Konsumsi susu setelah eksperimen dengan bahan-bahan yang bertanda berbahaya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah radioaktif. Radioaktif ini contohnya adalah uranium dan plutonium. Jadi bahan radioaktif ini bahan yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif atau radiasi. Efeknya adalah dapat mengakibatkan efek racun dalam waktu singkat atau waktu yang lama.